Halo, selamat datang di video saya. Pastinya kalian senang dan lega setelah berhasil membuat visa ke Amerika dan visa kalian sudah di-approve. Kalau video-video sebelumnya saya membahas tentang cara pembuatan visa turis ke Amerika. Kali ini masih bertema tentang visa ke Amerika, tetapi kali ini untuk visanya yang sudah jadi dan sudah di-approve, lalu berangkat ke Amerika dan turun di bandara yang ada di Amerika untuk melewati imigrasi. Jadi memang sudah rahasia umum, walaupun visa turis kalian sudah di-approve oleh pihak kedutaan, bukan berarti kalian bisa langsung lolos dan lewat begitu saja dan kemudian diizinkan untuk jalan-jalan ke Amerika. Sampai di bandara memang masih akan ditanyakan lagi. Dan ini bisa langsung lolos untuk bepergian atau langsung jalan-jalan ke Amerika atau masuk ke ruang interogasi dan ditanyakan kembali. Setelah masuk ke ruang interogasi, juga ada kemungkinan untuk dipulangkan atau memang diloloskan. Dan biasanya pertanyaan-pertanyaan di imigrasi Amerika ini bisa panjang dan lebar, bisa juga singkat saja. Sedangkan pengalaman saya sendiri, 2 kali waktu itu masuk ke Amerika. Yang pertama di bulan November tahun 2021, saya mendarat di Los Angeles. Waktu itu saya hanya ditanyakan, apa tujuan Anda ke Amerika dan berapa lama di Amerika? Saya bilang tujuan saya untuk jalan-jalan dan saya di sini sekitar 20 hari. Tidak sampai 2 menit, saya langsung lolos dan bisa langsung mengambil bagasi yang ada di terminal kedatangan. Yang kedua, April 2023, waktu itu saya mendarat di JFK New York. Waktu itu memang saya ditanyakan berapa hari di Amerika dan tujuannya apa, dan saya membawa uang berapa. Kemudian juga ditanyakan, apakah saya pernah ke Amerika sebelumnya. Sebenarnya mereka sudah punya data di sistem, kalau saya pernah ke Amerika sebelumnya. Tapi memang waktu itu ditanyakan lagi, dan memang saya katakan saya pernah ke Amerika sebelumnya sekitar 20 hari. Berdasarkan informasi dan pengalaman orang-orang yang pernah masuk di ruang interogasi atau ruang isolasi di imigrasi Amerika, biasanya ada 5 hal. Yang pertama, mereka pernah stay lebih dari 3 bulan di Amerika dan kemudian kembali lagi dengan visa turis. Sudah menjadi rahasia umum kalau orang yang pergi berbulan-bulan di Amerika itu biasanya mereka kerja ilegal. Yang kedua, mungkin saja mereka tidak pernah terlalu lama di Amerika atau memang baru kali itu datang tapi bilang akan di Amerika itu selama 3 bulan lebih. Biasanya yang bilang akan lama ada di Amerika untuk jalan-jalan itu juga akan dibawa ke ruang interogasi. Lalu yang ketiga, tidak punya tiket pulang. Jadi begitu mereka tanya, kalau tidak bisa menunjukkan tiket pulang ini juga bisa masuk ke ruang interogasi. Lalu yang keempat, tidak punya bookingan hotel. Pihak imigrasi akan bertanya-tanya, menginap di mana, tidur di mana, lalu di rumah siapa. Dan ini juga biasanya cukup alot pertanyaannya dan tidak akan segera dilepas. Lalu yang kelima, itinerary tidak jelas dan kelihatan sekali kalau bingung mau kemana. Apalagi kalau pergi sendirian. Saat itinerary tidak jelas, pergi sendirian, ini akan mengundang kecurigaan dari pihak imigrasi. Berikut ini adalah daftar pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di imigrasi Amerika begitu kita sudah mendarat di bandara. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh petugas imigrasi di Amerika. What is your purpose here? Apa tujuan kamu kemari? Sebutkan saja kalau memang misalkan kamu mau sekolah lagi, traveling, berobat, atau bisnis, dan lain sebagainya. How many days you will stay here? Berapa hari kamu menginap di sini?
Sebutkan saja dari tanggal sekian sampai tanggal sekian kamu akan berada di Amerika untuk tujuan yang sudah disebutkan tadi sebelumnya. Have you ever traveled here? Apakah sebelumnya kamu pernah kemari? Kalau memang baru pertama, sebutkan saja baru pertama. Kalau memang sebelumnya pernah ke Amerika, sebutkan saja kapan. Karena mereka memang sudah punya datanya, tapi kadang ditanyakan lagi. How much money do you bring? Berapa uang yang kamu bawa? Informasikan saja kepada petugas di bandara uang yang kamu bawa pada saat itu. Where is your accommodation? Di mana kamu menginap? Di sini kamu bisa informasikan hotel yang sudah kamu booking sebelum kamu berangkat dan tunjukkan juga bukti bookingnya. Please show your return ticket. Ini memang tidak selalu, tapi terkadang mereka ingin melihat tiket kepulangan Anda. Do you have a friend or relatives here? Apakah kamu punya teman atau saudara di sini? Kalau memang ada dan kamu punya saudara atau teman di Amerika, sebutkan saja. Kalau memang tidak usah disebutkan. Which cities you will visit here? Kota mana saja yang akan kamu kunjungi? Mungkin kamu mendarat di Los Angeles, tapi juga mau mengunjungi kota-kota lainnya. Bisa disebutkan kota-kota mana yang kamu kunjungi dan itinerary-nya. Demikian informasi dari saya. Semoga bisa menjadi pembelajaran dan wawasan bagi teman-teman yang visanya sudah di-approve dan akan ke Amerika. Semoga dengan video ini cukup membantu teman-teman yang akan melewati imigrasi di Amerika. Semoga perjalanannya lancar. Terima kasih sudah menonton. Silakan share, like, dan subscribe. Sekedar informasi, bagi yang senang membaca buku atau ingin mengetahui destinasi-destinasi di Eropa atau di kota-kota lainnya, bisa membaca buku 300 Wonderful Destination, terbitan Alex Media Komputindo. Buku ini bisa didapatkan versi digitalnya di www.gramedia.com. Buku ini berwarna dan juga ada banyak gambar-gambar yang menunjukkan destinasi-destinasi yang ingin dikunjungi atau yang ingin diketahui.